Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo, perkenalkan nama saya Neja Chandari Karumengan, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang budaya kebidanan pada bayi. Kehadiran bayi baru lahir adalah momen penuh kebahagiaan dan harapan yang seringkali dipenuhi dengan berbagai tradisi budaya. Mulai dari pijat bayi untuk menenangkan dan menstimulasi pertumbuhan, penggunaan bedong bayi untuk memberikan rasa aman, hingga membalut tali pusat sebagai bagian dari perawatan tradisional. Semua ini mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, bagaimana tradisi ini jika kita lihat dari sudut pandang ilmiah? Apakah manfaatnya benar-benar sesuai dengan keyakinan kita selama ini? Mari kita eksplorasi lebih dalam untuk memahami bagaimana budaya dan ilmu pengetahuan bisa saling melengkapi dalam merawat bayi, memberikan cinta, dan memastikan bayi tumbuh sehat dan aman. Pijat bayi. Di Indonesia, tradisi pijat bayi telah menjadi budaya kita sejak lama. Di daerah Indonesia Timur, pijat bayi dengan menggunakan minyak kelapa hangat masih dianggap sebagai bagian penting dari perawatan tradisional. Biasanya, pijat bayi dilakukan oleh dukun pijat atau ibu sendiri. Ritual ini dipercaya membantu pertumbuhan bayi, perbaiki sirkulasi darah, dan memberikan kenyamanan serta dapat mempererat ikatan ibu dan anak. Lalu, bagaimana pandangan sains tentang pijat bayi berdasarkan penelitian? Bukti ilmiah pijat bayi yang pertama, meningkatkan berat badan bayi. Studi menunjukkan bahwa pijat bayi terutama dengan minyak dapat meningkatkan berat badan pada bayi prematur. Yang kedua, dapat mengurangi stres pada bayi. Sentuhan lembut saat pijat merangsang produksi hormon oksitosin yang membantu bayi merasa tenang. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kualitas tidur bayi. Pijat bayi secara rutin terbukti membantu bayi tidur lebih nyenyak dan teratur. Penggunaan bedong bayi. Penggunaan bedong bayi adalah salah satu tradisi kebidanan yang sudah ada sejak lama, baik di Indonesia maupun berbagai budaya lain di dunia. Di Indonesia, bedong bayi telah menjadi bagian dari budaya perawatan bayi yang dilakukan oleh ibu atau bidan setelah bayi lahir. Di timur Indonesia, tradisi ini dikenal dengan nama bungkus bayi atau membedong, yang dilakukan dengan membungkus bayi dalam kain lembut dan elastis. Bedong bayi dipercaya membantu bayi merasa lebih tenang dan nyaman, mirip dengan pengalaman mereka dalam rahim ibu. Selain itu, bedong juga dipercaya menjaga bayi dari angin dan postur tubuh bayi tetap baik. Meski praktik ini tidak menjadi bagian dari tradisi, penelitian ilmiah kini membuktikan berbagai manfaat bagi kesehatan bayi. Bagaimana pandangan sains tentang penggunaan bedong bayi berdasarkan penelitian? Bukti ilmiah penggunaan bedong bayi. Yang pertama, memberikan rasa aman dan nyaman. Bedong dapat meniru kondisi yang dirasakan bayi dalam rahim ibu, yaitu rasa sempit dan hangat, yang membantu bayi merasa lebih aman dan nyaman. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi yang dibedong cenderung lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas tidur bayi. Studi menunjukkan bahwa bayi yang dibedong tidur lebih lama dan lebih nyenyak karena gerakan mereka lebih terbatas yang mengurangi gangguan tidur akibat refleks moro atau refleks kejut yang membuat bayi terbangun tiba-tiba. Dan yang ketiga, dapat menstabilkan suhu tubuh bayi. Bedong bayi dapat membantu menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil, terutama pada bayi baru lahir yang belum dapat mengatur suhu tubuh mereka dengan baik. Penggunaan kain lembut membantu menghindari hipotermia atau suhu tubuh yang terlalu dingin. Membalut tali pusat. Di berbagai budaya, tradisi membalut tali pusat pada bayi merupakan salah satu praktik kebidanan tradisional yang dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan luka tali pusat. Di Indonesia sendiri, praktik ini memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung pada daerah, bahan yang digunakan, dan kepercayaan lokal. Tradisi ini tidak hanya syarat makna budaya, tetapi juga terkait dengan kesehatan bayi. Di Indonesia Timur, tali pusat juga dianggap simbol hubungan bayi dengan ibunya, sehingga perawatan membalut tali pusat dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh penghormatan. Tradisi membalut tali pusat ini juga dipercaya menjaga kesucian bayi, melindungi dari infeksi, dan membantu mempercepat proses pemisahan tali pusat dari tubuh bayi. Tradisi membalut tali pusat mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga kesehatan bayi.
Bahan tradisional seperti kunyit merupakan antimikroba secara ilmiah. Namun, praktik ini perlu dilakukan dengan cara yang higienis dan didukung oleh pendekatan medis modern untuk memastikan kesehatan bayi tetap terjaga. Bagaimana pandangan sains tentang pembalut tali pusat berdasarkan penelitian? Bukti ilmiah membalut tali pusat menggunakan kunyit. Secara medis, tali pusat yang baru lahir membutuhkan perawatan yang steril untuk mencegah infeksi. Proses pengiringan dan pemisahan tali pusat biasanya memakan waktu 1-2 minggu. Penelitian menunjukkan bahwa kunyit memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang efektif dalam mencegah infeksi pada luka terbuka termasuk tali pusat bayi. Risiko infeksi dan praktik aman. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan perawatan tali pusat yang bersih dan kering. Penggunaan bahan tradisional dapat bermanfaat jika dilakukan dengan cara yang higienis. Namun, penggunaan bahan yang tidak steril atau manipulasi yang tidak hati-hati dapat meningkatkan risiko infeksi seperti tetanus neonatal. Nah, itu tadi beberapa budaya kebidanan yang masih saya jumpai. Budaya perawatan bayi seperti pijat bayi, penggunaan bedong, dan tradisi membalut tali pusat bukan hanya warisan turun-temurun, tetapi juga bentuk kasih sayang yang telah terbukti bermanfaat secara ilmiah. Dengan perpaduan antara kearifan lokal dan bukti ilmiah, kita dapat mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Mari lestarikan tradisi ini dengan cara aman dan sesuai dengan anjuran medis. Jadikan setiap sentuhan dan perawatan sehingga terwujud cinta yang membantu si kecil tumbuh sehat dan bahagia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video edukasi dari saya dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.